Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo teman-teman, nama gue Ega Delika, kembali lagi di Jangka. Kali ini saya akan membahas film Si Mamat yang disutradarai oleh Syuman Jaya di tahun 1973. Cerita di dalam film ini bercerita tentang salah satu pegawai perusahaan satu tingkat lebih dari OB yang bernama Pak Muhammad, tapi sering dipanggil Pak Mamat, tapi lebih suka panggil Muhammad. Nah, saya juga bingung karena di filmnya itu dua nama tuh saling muncul gitu ya. Dan juga tempat latar film ini yaitu kota Jakarta gitu ya, kita ketahui salah satu kota urban gitu. Dan Pak Mamat nih punya tanggung jawab hidup yang berat gitu, karena diperlihatkan punya 6 anak dan 1 istri gitu, sedangkan dia hidup dengan pas-pasan gitu. Dan yang menjadi menariknya di kantor itu kita diperlihatkan gitu suatu lingkungan yang sangat berbeda gitu. Pak Mamat ini kan dia pekerja senior ya, dedikasinya tinggi dengan perusahaan gitu, tapi pangkatnya hanya stuck di sana gitu, karena dilampaui gitu dengan para sarjana dan sanak familinya perusahaan itu, yaitu anak-anak muda gitu yang jabatannya lebih tinggi di perusahaan tersebut gitu. Nah, apa yang menjadi tegangannya adalah apakah Pak Mamat kuat gitu menghadapi realitas yang ada di sana, lalu tuntutan-tuntutan ekonomi dan juga persoalan ekonomi lainnya. Kita lihat ini seberapa kuatlah si Mamat ini atau Muhammad. Impresi gue menonton film ini gitu, di awal film yang menariknya adalah kita diperlihatkan di mana sistem masyarakat tuh bekerja gitu lewat relasinya Pak Mamat dengan lingkungan sekitarnya gitu. Ya, kita diperlihatkan gitu di kantor ya, kita tahu kan tadi Pak Mamat tuh adalah ya jabatannya lebih rendah daripada jabatan yang lain tuh, sehingga ada bos gitu memberikan tugas ke salah satu pegawai perusahaan. Lalu pegawai perusahaan tuh dioper lagi ke jabatan terendah, dioper lagi sampai akhirnya Pak Mamat yang mendapatkan tugas tersebut gitu dong. Dan itu kelihatan gitu hierarki di dalam sebuah sistem atau perusahaan itu sendiri gitu. Yang dimana jabatan itu punya otoritas lebih tinggi gitu dibandingkan dedikasi ataupun kode etik ketika lo bekerja gitu. Tolongin dong kita. Siapa nama bekas jaksa agung yang dulu pernah tabrak mobil? Nama depannya G. Mana gua tahu? License jaksanya gua tahu. Nomor 11. Semalam baru keluar. Ayo dong, cari Jason melulu. Pak suruh. Ya. Sebentar, duduk saya. Cong. Cari ini arsip. Pak Suma perlu cepet ya. Kasim, arsip yang beginian kau yang ahli cari buat Pak Sukma. Coba kau cari arsip ini. Loh, kok aku? Tidak sih. Pak Muhammad, Bapak dipanggil oleh Pak Sukma. Saya? Ya betul. Kemudian ketika Pak Muhammad pulang kerja gitu, ada diperlihatkan sistem masyarakat gitu, tapi hierarki lebih berbeda gitu. Lewat shot orang mencari kutu gitu, ada berapa 6 orang kan, ibu-ibu duduk di tangga gitu. Dia bentuk suatu hierarki di mana orang lebih tua di bawah gitu sebagai dia dilayani gitu, dan terus sampai yang paling muda gitu, yang melayani, terus ada hierarki itu gitu lewat visual tangga gitu, dikontraskan dengan di kantor tadi gitu. Lalu masuk di sistem keluarga itu diperlihatkan dengan Pak Mamat serta anak-anaknya, ada istrinya. Nah, Pak Mamat nih sama anak-anak itu main ular naga panjangnya itu. Dia Pak Mamat tuh diibaratkan sebagai kepala naga gitu yang membawa atau menggiring, mengontrol gitu ekor atau anak-anaknya itu gitu.
Dan di sini dilihatkan itu relasinya Pak Mamat, kemudian ada relasi dengan istrinya gitu, yang sebenarnya saling melengkapi gitu, nggak membuat satu hierarki ini lebih penting atau apa gitu, tapi justru saling berelasi gitu, keterhubungan mereka. Nah di sini menurut gua konflik atau yang merubah gitu pola penceritaan, lalu karakterisasinya Pak Mamat, ada dilema, ada konflik baru gitu, baik dari batin maupun ruang film itu sendiri gitu. Dari batin maupun luar batinnya si Pak Mamat gitu, ada banyak gitu. Dilihat ditandakan dengan Pak Mamat kan punya 6 anak gitu, dan ternyata si istrinya itu hamil gitu, dan Pak Mamat sini mulai resah gitu, dan dia mulai kayak overthinking gitu adegan. Dia mulai merenung gitu dan berpikir tentang gimana untuk mensiasati hal tersebut gitu, karena kita tahu ya aspek ekonominya sangat bermasalah si Pak Mamat ini, dan gajinya sangat pas-pasan walaupun dia bekerja di perusahaan sangat dedikasinya penuh gitu, tapi jabatannya cuma di sana aja gitu. Nah ini yang menjadi yang merubah gitu segala struktur dan estetika di film ini menurut gue. Nah karena ada tegangan atau konflik yang sangat melonjak tinggi itu gitu, estetika film ini berubah gitu, yang dimana ketika di awal film kita diperlihatkan Pak Mamat itu sebagai orang yang memiliki informasi waktu gitu, dalam artian si Pak Mamat ini lewat berarti dia warga-warga tuh tahu gitu jam berapa, dan dia mulai beraktivitas gitu. Jadi kedatangan Pak Mamat itu sebenarnya pertanda gitu untuk sistem bekerja gitu di dalam society itu gitu. Kemudian sampai akhirnya dari tegangan tadi si Pak Mamat mulai berubah gitu untuk mengambil barang-barang perusahaan untuk kebutuhannya. Nah di sini waktu itu justru dihilangkan gitu, dijadikan cuma sebatas konsepsi penonton aja gitu. Dia tidak dimaterialkan sebagai jam atau seperti dialog tadi Pak Mamat itu datang jam ini, Pak Mamat mulai telat-telat gitulah. Dia masuk kantor dan pulangnya juga mulai cepat gitu. Nah, tapi menurut gue personal Sumanjaya itu tidak menghadirkan sesuatu yang utopis gitu, dalam artian yang ideal itu justru dihadirkan dengan hal yang delusional gitu, gejala-gejala psikologisnya si Pak Mamat gitu. Itu hanya sebuah hal yang imaterial sebenarnya, karena di film ini sangat materialistik ya. Karena menurut gue kita bisa ngeliat tuh ketika Pak Mamat mulai membayangkan suatu hal yang di luar realitas gitu, kayak istrinya tiba-tiba ada di sana lalu main, dan kemudian karakter ini digiring ke rumah sakit jiwa gitu untuk bertemu dengan temannya. Dia bukan sakit jiwa itu. Nah di sana diperlihatkan gitu suatu adegan di mana orang-orang itu sebenarnya memproyeksikan gitu bahwa seperti bantal ini adalah istri gua gitu. Dia di sana menurut gua si Sumanjaya itu di Sumanjaya itu bermain di sana gitu, bahwa apa yang ada Pak Mamat pikirkan itu adalah hanya sebatas ide gitu, bukan suatu hal yang bersifat material gitu. Dan bahkan ketika di akhir film gitu si Pak Mamat pergi ke sebuah surga, tanah surga itu bahkan dilihat cuman sebatas hal yang harapan ide aja gitu. Dia cuman sebagai ide, surga tuh hanya ide gitu, tapi secara material dia sebenarnya tidak terwujudkan gitu. Sehingga surga tuh ya udah cuman konstruksi manusia tentang hal yang ideal, tentang hal yang suatu hal yang ya cuman harapan aja gitu. Sedangkan realitas tuh punya kerja-kerjanya sendiri gitu, yang dimana sangat berbeda gitu dengan ya diperlihatkan yang tadi surga itu gitu. Gue beri nilai film ini 4,5 dari 5 gitu. Kenapa gue bilang 4,5? Karena menurut gue ini canggih ya si Sumanjaya ini gitu, memanfaatkan, udah bermain gitu dengan kamera sebenarnya, karena dia bermain bingkai, kemudian kamera tracking tiba-tiba itu ada, terus kesini tiba-tiba nggak ada gitu. Kemudian gimana kerja-kerja lensa menjepit dua image gitu seperti superimpose gitu. Menurut gua ini penting ya karena kita ketahui kan Sumanjaya kan sekolah di sinematografi Soviet ya, dan eksperimentasi ini benar-benar ini ya menurut gua ya, visual pengalaman sinematiknya tuh menurut gua dapat gitu lewat visual yang dihadirkan gitu. Ada nilai mistisnya, ada konstruksinya juga gitu, bukan sekedar cuman image yang cantik menurut gua. Dan menurut gua ini sih kehebatan Sumanjaya.
Sampai bertemu lagi di Jamkat edisi selanjutnya dengan film dan ulasan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman.